Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik asam lambung mudah kambuh karena pikiran. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung mudah kambuh atau naik ya karena pikiran. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disebabkan oleh multifaktor. Dan yang lebih dominan adalah faktor pikiran atau psikis. Karena apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita atau yang sering kita sebut psychosomatic disease. Begitu teman-teman ya. Jadi di dalam kita mengelola penderitaan asam lambung GERD anxiety psikosomatis supaya cepat sembuh, ini memang kita harus memahami ya, memahami faktor-faktor yang harus kita tangani sehingga nanti bisa menjadi ada solusi yang terbaik. Nah, akhirnya kita menjadi cepat sembuh dari penderitaan. Teman-teman semua, jadi hal-hal yang berhubungan dengan pikiran ya, pikiran ini yang saya maksud adalah secara psikisnya ya, berhubungan dengan kejiwaan, berhubungan dengan emosi, perasaan dan lain sebagainya. Maka ada beberapa hal yang berhubungan dengan pikiran yang dapat menyebabkan asam lambung naik atau menjadi kambuh bagi yang sudah menderita. Nah, itu adalah hal-hal sebagai berikut ya. Sebagai berikut, ini yang pertama ya, yang bisa menyebabkan asam lambung itu menjadi naik dari segi pikiran. Yang pertama adalah karena kita banyak pikiran atau beban pikiran. Nah, banyak pikiran itu karena memang pikiran kita selalu aktif ya. Ini walaupun secara alamiah memang seperti itu ya. Dari segi waktu ya, kita selalu berpikir masa lalu juga masih kita pikirkan, masa sekarang yang sedang kita jalani juga kita pikirkan, bahkan masa yang akan datang pun itu masih terpikirkan oleh kita. Nah itu, maka kita menjadi banyak sekali pikiran. Nah, belum dari segi jenis yang dipikirkan ya, jenis yang dipikirkan juga semakin banyak informasi yang masuk ke dalam diri kita, ini akan semakin penuh pikiran kita untuk berpikir ya. Contohnya kita sudah berpikir masalah mungkin keluarga, berpikir masalah hubungan sosial, berpikir masalah pekerjaan, berpikir masalah organisasi dan lain sebagainya, termasuk mungkin berpikir dengan hubungannya usaha kita atau bisnis kita ya. Nah, ini sangat kompleks sekali. Maka dari itu pikiran ini menjadi lelah ya, menjadi lelah, banyak beban yang harus dipikirkan. Nah, dengan seperti itu karena pikiran lelah ya, ini juga akan mempengaruhi asam lambung menjadi naik. Karena apa?
kelelahan pikiran ini akan direspon oleh lambung kita. Maka dari itu lambung sering disebut sebagai otak yang kedua. Begitu teman-teman ya. Maka dari itu paling tidak kita bisa mempertimbangkan ya, terutama bagi teman-teman yang sudah terkena asam lambung, gejala psikosomatis, maka berpikir ini harus kita batasi. Itu seperti itu. Walaupun ini juga sulit ya prakteknya itu. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah karena pikiran tegang ya. Pikiran tegang. Pikiran tegang ini contohnya karena kita memikirkan atau kita terpengaruh ya, karena ada informasi-informasi yang menegangkan. Termasuk kita misalkan sering menonton film-film yang tegang-tegang. Nah, ini juga kadang seolah-olah jiwa kita ikut main sehingga kita menjadi ikut tegang. Atau mungkin kita bermain game di HP ya, tapi juga itu menegangkan. Nah, ini juga mempengaruhi pikiran kita menjadi tegang. Nah, ketika seperti itu, ini pun efeknya itu bisa menaikkan asam lambung juga. Jadi setiap apa yang ada di pikiran kita ya, di perasaan kita, di emosi kita, ini akan direspon oleh lambung kita itu. Itu teman-teman ya, ini hal yang kedua. Jadi pikiran tegang ini bisa menyebabkan asam lambung kambuh atau naik. Nah, kemudian yang ketiga, ini pikiran juga mempengaruhi perasaan kita ya. Dari pikiran ini akan mempengaruhi emosi, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi sikap dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu yang ketiga yang termasuk faktor psikis ya atau pikiran ini yang bisa menyebabkan asam lambung menjadi naik atau kambuh ya. Nah, ini adalah emosional. Emosional atau mudah marah-marah ya. Mudah marah-marah. Nah, ini kadang juga kita sulit ya. Kita sudah berkeinginan untuk selalu bersabar, untuk tidak marah. Tetapi ketika itu ada pemicu datang dari luar, itu kadang kita tidak terkendali. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini maka dari itu kita juga harus hati-hati ketika ada apa yang kira-kira mau memancing emosi. Nah, kita segera istilahnya mengalihkan perhatian seperti itu. Jadi intinya kalau asam lambung supaya tidak selalu naik atau kambuh, kita itu lebih banyak bersabar, jangan emosionalan seperti itu ya, jangan emosian seperti itu maksudnya. Oke, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ini hubungannya pikiran ini juga mempengaruhi perasaan, maka akan timbul beberapa perasaan yang menyebabkan asam lambung juga menjadi naik atau menjadi kambuh. Contohnya perasaan bila kita sering merasa cemas, bila kita sering merasa khawatir, bila kita sering merasa was-was, bila kita sering merasa takut, ya itu. Nah, ini akan menyebabkan asam lambung juga naik. Biasanya ini adalah hal seperti cemas, khawatir, was-was, takut ini biasanya terhadap kondisi kita yang berhubungan dengan kesehatan atau karena kita dipicu oleh misalkan adanya sensasi yang kita rasa ya karena asam lambung naik. Nah, kemudian rasanya bermacam-macam ya seperti yang sering kita sebut 1001 rasa sensasi. Nah, ketika itu memang perasaan kita ya ini akan munculnya itu rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was ya. Itu seperti itu. Itu alamiah juga, tetapi karena kita sudah tahu bahwa ini juga termasuk penyebab menjadikan asam lambung itu kambuh atau naik, maka kita harus mengendalikan. Begitu teman-teman ya, dari rasa-rasa seperti itu. Nah, selain itu juga masih ada rasa-rasa emosional yang lain ya. Ini yang kelima ya, seperti perasaan sedih ya, sedih yang berkepanjangan. Nah, ini juga akan direspon oleh lambung ya, akhirnya menjadi
asam lambung naik. Atau mungkin perasaan sakit hati ya. Sakit hati contohnya ketika kita tersinggung ya, hati kita merasa terluka. Nah ini juga kalau dirasa terus, ya ini efeknya hanya menaikkan asam lambung saja itu. Termasuk ketika kita punya rasa benci atau rasa dendam yang berlebihan, itu pun sama saja akan menaikkan asam lambung. Termasuk ketika punya rasa galau ya, galau kalau karena mungkin banyak permasalahan dan sebagainya, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam hubungan sosial kita bersama orang lain, kadang itu menimbulkan rasa-rasa galau juga dan sebagainya. Nah, ini juga kalau sampai berlebihan ya, nah itu berkepanjangan ya, berlebihan berkepanjangan, nah itu efeknya akan menaikkan asam lambung. Begitu teman-teman. Nah maka dari itu yang lebih penting lagi adalah sekarang bagaimana solusinya untuk mengendalikan pikiran supaya eh, tidak berefek kepada asam lambung sampai menjadi naik atau asam lambung menjadi kambuh bagi yang sudah pernah menderita asam lambung GERD initiatif psikosomatis. Bagi yang belum, nah mungkin supaya jangan sampai asam lambung naik, itu seperti itu. Nah solusinya adalah untuk menenangkan pikiran, mendamaikan pikiran, mengobati secara psikis. Ini yang pertama adalah sederhanakan pikiran ya. Jadi kalau tadi hal yang menyebabkan asam lambung naik itu adalah pikiran yang banyak pikiran atau banyak beban pikiran. Nah, maka ini solusinya sederhanakan pikiran. Sederhanakan pikiran mudahnya seperti ini teman-teman. Ketika kita punya banyak hal yang dipikir, contohnya kita otomatis ya berpikir masalah keluarga, berpikir masalah mungkin profesi, berpikir masalah organisasi, berpikir masalah hubungan sosial, berpikir mungkin masalah usaha atau bisnis, kan banyak sekali yang dipikir. Nah itu kalau bisa disederhanakan. Nah sederhanakan caranya bagaimana? Nah caranya mungkin kegiatan itu dikurangi ya, mengingat demi kesehatan itu bisa dikurangi atau mungkin dilimpahkan kepada istilahnya orang lain lah ya. Itu seperti itu juga bisa. Oke teman-teman ya, begitu. Jadi bisa dilimpahkan kepada orang lain itu. Nah, selain itu, selain kita menyederhanakan pikiran supaya pikiran tidak banyak beban, yang kedua solusinya adalah lakukan relaksasi. Relaksasi ini adalah obat dari ketegangan pikiran ya, supaya rileks, supaya kendor, supaya santai. Nah, maka ini harus dirilekkan ya, harus dirilekkan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, relaksasi itu nyantai lah. Mungkin kita butuh refreshing ya, jangan terlalu fokus terhadap hal-hal yang membuat pikiran kita menjadi tegang ya. Kita refreshing mungkin dengan cara bisa juga rekreasi, bisa juga mungkin bermain hobi ya atau kegiatan-kegiatan kita, atau bisa juga kita meditasi ya, meditasi dengan banyak berdoa, banyak seperti zikir ya, banyak sholawat, banyak membaca ayat suci, banyak mendengarkan ceramah-ceramah yang menyejukkan rohani, itu seperti itu ya. Nah itu termasuk relaksasi. Ini juga akan mengurangi beban-beban pikiran yang tadinya tegang ini menjadi lebih kendor seperti itu. Nah, akhirnya menjadi asam lambung tidak naik atau tidak kambuh. Nah, kemudian solusi yang berikutnya, yang ketiga, selain kita sederhanakan pikiran, kemudian lakukan relaksasi. Nah, yang ketiga adalah lakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadi kita berpikir jangan memikirkan yang berat-berat ya, terutama masalah kondisi tubuh kita,
tapi kita bikin happy ya, bikin happy dengan indikasi kita bisa tersenyum dan bisa tertawa itu ya. Nah itu kegiatannya terserah ya, mau kegiatan melalui hobi bisa, kegiatan eh, melalui mungkin hubungan sosial seperti kita bersilaturahmi dan sebagainya, itu pun juga bisa. Jadi intinya kita lakukan hal-hal yang menyenangkan. Nah selain itu juga kita bisa ini intinya sebenarnya di sini teman-teman. Ini termasuk solusi yang keempat ya. Ini sesuai dengan mantra kita yaitu sumeleh nrimo ing pandum. Artinya selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Ini maknanya luas teman-teman. Nah kalau kita bisa mengamalkan eh, ini sumeleh nrimo ing pandum ya, ini insya Allah pikiran menjadi tenang, asam lambung tidak akan naik. Oke, itu dulu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.